Serukan namanya, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergelakkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, luar biasa, haleluya, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Engkau hebat, Engkau luar
kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa. Haleluya. Bapa ku datang
Immanuel, Engkau besertaku. Salah satu alasan saya masih buka Facebook adalah Koim. Iya betul serius. Saya selalu menantikan status-statusnya Koim. Kan Koim itu bikin status bukan karena dia lagi di mana-di mana. Tapi dia selalu menyampaikan firman Tuhan. Terus firman Tuhannya selalu fresh gitu. Jadi saya tadinya sudah berhenti lihat Facebook. Tapi karena lihat status-statusnya Koim, saya jadi lihat Facebook lagi. Makasih Koim. Saya sebenarnya banyak diinspirasi oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala saudara buat. Salah satunya itu yang paling terkini itu waktu zaman-zaman pandemi. Saya itu jujur tidak tahu mau bikin apa. Karena apa ya? Kita mati gaya aja lah, ya kita mati gaya betul itu. Khotbah di Zoom juga kayaknya tidak terlalu baik juga buat saya karena kita cuma di satu titik terus. Lalu kemudian yang kita lihat cuma profil picture-nya orang daripada mukanya itu orang. Jadi kita kayak bicara sendiri. Jadi tiba-tiba saya lihat di beberapa kali Koim buat update begitu. Terus Koim cerita kalau dia selalu mendoakan orang-orang yang kena COVID. Maksudnya sampai bisa telepon atau paling tidak minimal WA lah begitu. Jadi saya langsung kayak mendapat inspirasi begitu. Wah, daripada saya mati gaya, khotbah juga mati gaya, lebih baik saya cari itu orang-orang yang kena COVID. Biasanya orang-orang yang begitu kan juga malu kasih tahu orang toh. Jadi akhirnya karena saya tidak tahu bagaimana caranya cari tahu, saya tanyalah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan Engkau maha tahu, kasih saya Tuhan. Kasih tahu saya orang-orang yang lagi menderita seperti itu. Dan memang Tuhan kasih tahu. Tuhan kasih tahu, coba kau hubungi ini, coba kau hubungi ini. Betul. Saya akhirnya jadi, itu salah satu kegiatan yang bikin hidup saya lebih hidup lah. Jadi rajin menghubungi orang-orang yang kena begituan. Saya sendiri juga tidak tahu apakah saya sudah kena atau bagaimana. Tapi menurut pengamatan orang katanya saya sudah kena. Saya sudah tidak tahu itu. Saya tidak pernah tes, tidak pernah apa. Kalaupun kena saya juga sudah menganggap itu kayak biasa begitu ya. Karena ya kalau tes kan kita jadi kadang-kadang ya. Karena ada sepupu istri saya itu sebenarnya dia sudah sembuh. Tapi karena dibilang tes kok dia tes. Begitu dia tes mungkin masih ada ininya ya. Masih ada dia punya sisa-sisa. Jadi bilang dia positif, langsung tabung oksigen, langsung dia sesak napas, gitu. Ya udahlah, itu cuma mau memberitahu saja sama saudara bahwa saudara bersyukur punya Bapak Gembala dan Ibu Gembala seperti Koim dan Musari, begitu kira-kira. Ya, saya senang sekali ada Pak Wira Yurianto di sini. Aduh, saya punya teman SMP ini, my goodness, iya. Aduh, senang ketemu, biasa cuma di medsos saja. Tapi ini lihat langsung, Pak Wira ini tidak berubah loh. Mukanya masih begini, sisiran rambutnya masih begini. Body juga kurang lebih saya yang berubah gitu. Setia kayak Yesus lah penampilannya. Iya, saya dulu pikir dia bakal jadi tentara loh. Iya, ternyata tidak. Tapi tidak apa-apa. Yang penting masih jadi tentara Kristus. Aduh, senang sekali saya. Haleluya. Saya dari tadi duduk-duduk di situ, saya pikir-pikir, saya ini orang yang semenjak tahun 2017, bukan saya tidak persiapan, saya persiapan. Tapi saya selalu sejak tahun 2017 itu saya membawa diri saya pada resiko dalam melayani. Jadi selalu kalau saya duduk dimanapun saya melayani, saya selalu duduk dan bilang begini, Tuhan kau punya mau ini saya bicara apa di sini gitu. Nah, kalau sudah kayak begitu, itu resiko sekali buat pembicara kayak kita ini. Karena kita tiba-tiba belok begitu. Jadi kalau tiba-tiba saya sudah duduk di situ, sebentar saudara nyanyi saya duduk di situ, berarti wah kayaknya lain. Jadi tiba-tiba kayak di dalam hati saya itu saya pengen sekali bagi, ini praktis sekali saudara. Saya pengen bagi sama saudara tentang kasih.
praktis tapi berat. Karena kasih itu adalah sesuatu yang gampang dibicarakan tapi diejawantahkan itu susah. Dimanifestasikan, dipraktekkan itu agak susah gitu. Tapi sebelum saya bicara lebih jauh, saya perkenalkan dulu istri saya Grace ada di situ. Nanti saya bicara lebih jauh baru saya tidak pernah. Siapa ini perempuan dibawa-bawa di Ya, kasih. Menurut saudara apa itu kasih? Menurut saudara kasih itu apa? Bicara saja, jawab saja saudara. Menurut saudara apa itu kasih? Kalau dalam adalah wajar bagi banyak orang untuk bilang bahwa kasih itu adalah serangkaian perbuatan-perbuatan baik, serangkaian tindakan-tindakan yang baik, serangkaian kata-kata yang membangun atau apapun itu. Tapi dalam terminologi kekristenan, kasih itu sebenarnya bukan hanya itu. Dalam terminologi kekristenan, kasih itu adalah pribadi. Ya kan? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16, dari sekian kata di ayat tersebut, itu kemudian tertulis bahwa Allah itu adalah kasih. Berarti kalau saya mau terjemahkan bebas, saya mau balik, kasih itu adalah Allah. Jadi semua hal yang menyangkut tentang kasih, itu berarti menyatakan pribadi Allah. Itu berarti menyatakan pribadi daripada Tuhan itu sendiri. Saudara mengucapkannya, saudara melakukannya, saudara memanifestasikannya, saudara menunjukkannya, itu sebenarnya saudara tidak hanya menunjukkan perbuatan-perbuatan, tapi saudara menunjukkan pribadi Allah di dalam saudara. Karena Allah itu adalah kasih. Nah coba bayangkan, dia pribadi yang adalah kasih. Jadi begini, kalau Allah adalah kasih, tidak mungkin kasih itu bisa diproduce dari hal-hal di luar Allah. Anda tidak bisa mengasihi kalau Anda tidak di dalam Tuhan. Anda tidak bisa mengasihi kalau Anda tidak berpaut kepada Tuhan. Sebab kasih itu produknya Tuhan. Kasih itu pribadinya Tuhan. Jadi kalau Anda tidak melekat dengan Tuhan, Anda tidak bisa mengasihi. Tidak mungkin. Tidak mungkin Anda mengasihi. Tidak mungkin. Lalu mungkin saudara bertanya begini, tapi tahu orang-orang dari yang tidak percaya Yesus juga bisa dia kasih sembako, bisa dia bikin ini, bisa dia bikin itu. Nah itu rangkaian perbuatan. Tapi muaranya harus pada pribadi. Nah kenapa penting pribadi? Karena begini saudara. Kalau muaranya pada pribadi, maka semua perbuatan kasih kita itu akan sangat presisi. Nah saudara ingat baik-baik kata-kata ini karena ini akan terus diulang-ulang. Presisi. Presisi itu berarti tepat sasaran. Nah ada hal yang baik dari kata pengetahuan dalam bahasa Yunani. Kata pengetahuan dalam bahasa Yunani itu pakai kata epignosis. Epignosis punya arti itu adalah pengetahuan yang tepat dan benar. Wih, berarti segala sesuatu yang bermuara pada Kristus itu selalu memiliki kemampuan bidikan pada ketepatan. Nah itu dia. Nah kenapa saya sodorkan sekali soal ketepatan pada saudara? Karena kita sebagai orang Kristen, kita selalu berpikir kasih itu hanya sampai kepada menjawab kebutuhan. Oh kita sudah bangga sekali tuh kalau kita sudah jawab kebutuhan. Ya toh, kita kasih apalah, sumbangan apa. Bahkan ada orang yang merasa posisinya sangat mulia sekali karena sudah kasih perpuluhan di gereja. Atau apapun itu. Karena kita berpikir ini soal menjawab kebutuhan. Nah kita selalu berdiri pada area itu. Jawab kebutuhan, jawab kebutuhan. Beberapa tahun belakangan sebelum pandemi itu gereja ada banyak slogan-slogan mungkin karena saya biasa datang ke beberapa gereja dan di beberapa gereja itu banyak sekali slogan-slogan tentang mari kita gereja menjawab kebutuhan. Saya tadinya amin-amin gitu. Tapi tiba-tiba waktu saya merenung soal ini, saya pikir, oh enggak hanya sampai di situ. Tidak hanya sekedar itu. Karena kita harus dalam kasih itu kita dibawa pada presisi. Nah kalau pada presisi itu saudara tidak hanya ditempatkan pada
soal menjawab kebutuhan. Nah, nanti kita akan lihat itu. Tapi kita akan lihat dulu hukum yang terutama. Nah, Matius 22, di Matius 22 ayat 37 sampai 40 lah ya. Jadi ini ceritanya tentang orang mencoba Yesus sebenarnya, ditanya. Jadi menurut kamu apa itu hukum terutama? Bukan di Matius 22 sebenarnya itu, kalau soal mencobai, ada di Lukas itu. Tapi kita baca yang ini saja, versi yang ini. Nah, Yesus jawab kepadanya, Yesus bilang begini. Hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu ayat 38 dia bilang itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oke, garis bawahi dulu itu ya saudara. Bold dulu itu dalam pikirannya kita. Bahwa hukum yang terutama dan yang pertama. Wah, ini sudah bilang hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan dengan semua tadi itu. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Nah, baru kemudian ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama. Nah, perhatikan baik-baik itu. Hukum kedua yang sama dengan itu. Sama dengan apa? Sama dengan hukum pertama. Nah, apa itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baru Yesus katakan di ayat 40 dibilang, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi pada kedua hukum ini, semua hukum-hukum yang lain itu hook kepada kedua hukum ini. Jadi kedua hukum ini yang paling utama. Nah, kalau kita baca hukum yang terutama ini, maka sedikit banyak kita bisa mengerti. Nah, taruh dulu dasarnya adalah bahwa Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu bukan cuma serangkaian perbuatan, serangkaian tindakan, tapi kasih itu adalah pribadi. Nah, ini harus jadi dasar dulu. Kasih adalah pribadi. Nah, waktu kita tahu kasih adalah pribadi, kemudian kita baca hukum yang terutama. Hukum yang terutama itu sebenarnya memberikan kepada kita 4 kata kunci. Nah, ada 4 kata kunci di hukum. Saya sodorkan saja 4 kata kunci pada hukum yang terutama ini. Kalau saudara lihat hukum yang terutama ini, maka kemudian kata kunci yang pertama yang kita temukan di situ adalah Tuhan. Sama-sama bilang Tuhan. Tuhan. Tuhan itu kata kunci yang utama. Bahwa seluruh pusat dari hukum yang terutama itu adalah Tuhan. Jadi karena pusatnya adalah Tuhan, maka kamu itu, hidupnya kita itu harus dimulai dengan mengasihi Tuhan. Hidupmu tidak akan berjalan sebagaimana semestinya pada hari per tiap hari. Per tiap hari ya. Hidupmu tidak akan berjalan sebagaimana seharusnya kalau kamu tidak memulai harimu dengan memastikan bahwa kamu mengasihi Tuhan. Amin. Kenapa saya bilang tiap hari? Kan mudah buat kita untuk bilang oh saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi. Mudah buat kita. Saya mengasihi Tuhan. Tapi saya bilang tiap hari karena begini. Setiap hari kita harus memastikan bahwa memang kita betul-betul mengasihi Tuhan. Saya saja sama istri saya. Kadang-kadang saya sempat merenung itu di ulang tahun pernikahan yang keberapa itu. Tiba-tiba Roh Kudus tanya sama saya, bilang, kau sudah mengasihi istrimu? Ya dengan mudah saya jawab tuh. Nah, mudah sekali saya jawab. Iyalah, saya mengasihi. Hari ini kau mengasihi dia sebagaimana seharusnya. Bagaimana seharusnya, bagaimana di? Gitu. Baru kemudian dia buka ini ayat ini. Waktu buka ayat ini saya merenung saudara. Oh, iya. Kan kita itu kadang-kadang lebih dengar orang lain daripada kita punya pasangan toh. Iya, masa kita pura-pura udah tahu. Biasa istri kalau masak di rumah tuh, masak banyak sekali garamnya. Terus suaminya rasa, asin sekali nih kok masak. Diam-diam mau kau deh.
Saya setengah mati di sini baru kau banyak sekali protes. Makan kau saja. Kalau agak asin-asin sebentar habis makan minum amlodipin. Gitu, kan begitu. Tapi sekalinya teman-temannya istrinya datang tuh. Teman-temannya datang. Apa kok masak? Ini kan saya masak. Teman-temannya istrinya datang. Asinnya. Kok kayak mau kawin lagi? Dede. Kenapa asin sekali lah? Masa? Yuk kak. Coba Miko rasa langsung. Yuk tahu asin sekali suaminya. Asin dede. Saya sudah bilang. Kan begitu. Kita suka tidak percaya sama perkataannya pasangannya kita. Papa jangan itu, jangan pakai baju itu, tidak cocok. Kau tahu apa? Dia pakai. Begitu sampai di pesta, salah kostum. Salah kostumnya. Coba saya dengar kata-katanya istriku. Kan begitu. Coba saudara pikir-pikir. Ini circle yang paling dekat dengan kita. Lama kelamaan akan menjadi orang yang paling terakhir kita dengar. Oh iya, anak muda juga kan begitu. Kalau dikasih bangun sama orang tuanya, tunggu dulu mak, tunggu dulu, yang dulu, 5 menit lagi. Tapi kalau pacarnya yang telepon, bangun mak sayang, ada tong morning call-nya, mau dikirim pasukannya Pak Dani Pomanto ini, Pak Kandato. Tapi kalau pacarnya, Susi mau keluar rumah, bapaknya bilang, jangan kau keluar. Saya larang kau keluar. Tapi karena Joni sudah tunggu, Susi langsung, pokoknya saya tidak mau, saya mau keluar. Sekalinya Joni telepon, Sus, jangan kita keluar nah. Ada demo-demo itu di luar. Di rumah mau kedua. Iya paling sayang. Bapaknya sudah bilang, ada demo jangan kau keluar. Tidak mau aja. Pas Joni yang telepon. Yang kona, lah Susi menurut. Bapaknya heran, kenapa tuh menurut? Susi, kau enggak jadi keluar? Enggak jadi pak, ada demo. Tapi kan begitu, kita lama-lama. Coba saudara pikir-pikir nih. Lama-lama orang yang di circle terdekatnya kita itu adalah orang yang paling terakhir yang kita dengar baik-baik sarannya. Sama Tuhan tuh. Baru kita dengan bangga sekali bilang gini, Tuhan adalah alamat terakhir. Kasihannya itu Tuhan adalah alamat terakhir. Baru kita bangga sekali loh bilang itu. Bangga sambil menangis. Tuhanlah alamat terakhirku. Dulu di Bandung, waktu saya sekolah di Bandung, ada saya punya teman karang lagu begitu. Tuhan alamat terakhirku. Kayak rohani sekali begitu. Padahal salah. Teologi salah. Bagaimana bisa kau bilang Tuhan adalah alamat terakhir? Tapi memang itu kenyataan bahwa yang paling dekat dengan kita, itu biasa paling terakhir kita dengar. Saudara pikir Tuhan tidak tahu itu? Resiko Tuhan mendekati saudara adalah dia tahu bahwa dia bakal jadi orang terakhir yang saudara dengar. Bayangkan mungkin itu Tuhan maha tahu loh. Saya ini atau Pak Gembala mungkin Ibu Gembala atau siapapun tidak maha tahu. Tapi tetap mau mendekati saudara. Dengan ketidaktahuan mereka. Kalau Tuhan dia sudah tahu. Dia sudah tahu bahwa ya sebentar saya dicuekin nih. Tapi dia tetap mau dekat dengan saudara. Bahkan Alkitab bilang gini. Dia tinggal dalam saudara. Itu resiko tinggal itu resiko tinggi. Baper terus saudara. Dicuekin terus. Menjadi orang paling terakhir didengar. Tapi Tuhan tempuh itu. Itu kasih. Nah sekarang. Karena kita ini hidup kita harus mengasihi Tuhan. Jadi pastikan setiap hari saudara itu harus sadar seperti ini. Bahwa saya sudah mengasihi Tuhan hari ini sebagaimana seharusnya. Sebagaimana seharusnya. Bagaimana kata yang sebagaimana seharusnya? Saya sodorkan kata kunci kedua. Setelah kata kunci pertama Tuhan, kata kunci kedua adalah segenap. Segenap. Apa itu segenap? Kalau saya membayangkan kata segenap itu punya arti begini. Pengerahan kekuatan penuh. Jadi kalau saya baca itu, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Saya baca begini.
Kasihilah Tuhan dengan pengerahan kekuatan yang penuh dari dalam hatimu. Kasihilah Tuhan dengan pengerahan kekuatan yang penuh dari dalam jiwamu. Itu kalau pengerahan kekuatan yang penuh, Pak, Bu. Wow, bukan main-main itu. Oke. Ini sebenarnya ada pembahasannya satu-satu, tapi saya tidak akan bahas ini sama saudara hari ini karena nanti kepanjangan. Iya. Kalau misalnya, saya ambil contoh satu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Kata hati itu dalam bahasa aslinya itu pakai kata kardia. Kardia itu kardio. Tapi kardia atau dari situ dapat kata kardio toh, dapat kata jantung. Tapi kata kardia itu punya arti begini. Pusat kehidupan. Jadi dia bilang gini, kasihilah Tuhanmu dengan segenap pengerahan kekuatan yang penuh dari pusat kehidupanmu. Wow, apa yang jadi pusat kehidupan saudara? Anak muda apa yang jadi pusat kehidupanmu? Game online misalnya. Itu nih pusat kehidupanmu sekarang ini. Kayaknya tidak bisa kalau tidak game. Kau mimpi saja, kau mimpi game. Iya toh? Kau mimpi, kiri. Ke situ kok, shoot. Biar mimpi sudah berteriak. Itu, saudara kan kalau dengar firman, saudara kalau duduk dengar firman itu, tidak ada itu kita kalau dengar firman itu, kalau kita duduk dengar firman, saudara, kita duduk kan nyantai. Kita kalau dengar firman kan kita, iya toh? Tapi kalau saudara main game, tidak ada itu saudara main game begini. Tidak ada. Orang main game itu begini. Wih serius sekali. Coba bayangkan kalau saudara sikap main game itu, saudara pakai pada sikap mendengarkan firman. Wih pasti hasilnya tokcer. Tapi kan kita dengar firman kan. Coba kalau kita main game begini. Ya maju kok. Tidak bergairah. Tapi kalau main game kan kita, awah, wih serius sekali begitu. Itu kan sudah jadi apa? Jadi pusat kehidupan toh. Saudara tidak sadar itu jadi pusat kehidupan. Coba beda kau kasihi Tuhan dari pusat kehidupanmu. Iya toh. Ada saya punya teman gamers. Waktu saya cerita ini sama dia. Dia itu tadinya berpikir soal, tidak ada itu penjangkauan dalam dunia game. Tidak mungkin lah. Tapi waktu dia belajar mengasihi Tuhan, dia bilang, hari ini saya punya pusat kehidupan ini game. Karena sudah jadi mata pencariannya juga. Jadi dia mulai mengasihi Tuhan dari situ. Apa yang terjadi saudara? Sekarang banyak sekali itu gamers kumpul sama dia. Cuma untuk dengar dia sharing. Ya sharing apa saja. Tapi orang tahu dia Kristen. Setiap habis sharing pasti dia akhiri dengan apa? Dia akhiri dengan, kita berdoa bareng-bareng yuk. Kan bisa. Tapi apakah saudara mengasihi Tuhan dari pusat kehidupan saudara? Apa yang jadi pusat kehidupanmu saat ini? Sejauh itu bukan dosa, Anda bisa mengasihi Tuhan dari sana. Kalau itu dosa bertobat. Jangan saudara berpikir, saya punya pusat kehidupan onani ini. Saya akan mengasihi Tuhan dari situ. Tidak bisa. Sembarang. Tidak bisa. Iya toh? Tidak bisa. Nah, kata kedua itu segenap. Berarti apa? Saudara itu melakukan pengerahan kekuatan. Semua daya upaya saudara lakukan, pusatkan dari situ. Untuk mengasihi Tuhan. Sudahkah saudara lakukan itu hari ini? Sudahkah saudara lakukan itu hari ini? Makanya saudara, kalau hari ini ya, bicara hari ini nih, hari ini hari Minggu, saudara datang ibadah. Datang ibadah itu saudara, persiapkan sungguh-sungguh. Segenap kekuatan saudara persiapkan sungguh-sungguh. Jangan datang ibadah itu karena ini merupakan rekreasi. Loh, ada dulu pendeta pernah ajar di retreat. Ibadah itu, kita datang ibadah itu, salah satu tujuannya supaya kita bisa berekreasi. Loh, kita harus, enggak tahu lah, terserah saudara sih. Tapi maksudnya, kalau saudara datang ibadah, saudara datang dengan persiapan yang penuh.
Karena saudara mengasihi Tuhan. Makanya begitu datang di sini kan, saudara sudah tidak dipaksa lagi untuk menyanyi. Saudara sudah tidak dipaksa lagi untuk apa-apa. Saudara sudah tidak dikondak. Karena apa? Karena saudara bersiap dari dalam. Wih, saya semangat sekali ini. Saya semangat sekali untuk memuji Tuhan. Saya semangat sekali untuk mendengarkan firman. Saya semangat sekali untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu kan paradigma yang harus dibangun. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap itu tadi. Kata yang ketiga. Kata kunci yang ketiga itu adalah, kalau kita baca hukum yang terutama, kata kunci yang ketiga itu adalah sesama. Sama-sama bilang sesama. Ada yang aneh sebenarnya di hukum ini waktu pertama kali saya merenung. Karena dia bilang begini, hukum pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu. Terus dia bilang hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Wah, waktu saya baca itu saya bilang, salah ini. Mestinya hukum yang kedua itu kasihilah dirimu sendiri. Baru kasihi sesama. Kan dibilang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lalu kemudian Roh Kudus kasih tahu saya. Roh Kudus bilang gini, kasih terhadap diri sendiri itu sudah tinggal sedikit mau mengasihi setan. Kalau digantungkan satu begitu saja gitu. Kan penyesatan-penyesatan di dunia ini adalah apa? Falsafah apa? Love yourself. Love yourself. Oh, bahkan ada lagu yang dinyanyikan oleh Whitney Houston itu. Weh, bagusnya lagi dia punya judul. Greatest love of all. The greatest love of all. It's easy to achieve loving yourself. Masa kasih yang terbesar itu adalah mengasihi dirimu sendiri? Salah. Lalu saya tanya, kalau memang begitu kenapa yang kedua dibilang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri? Langsung Roh Kudus bilang, ya dirimu sendiri yang telah mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap itu. Berarti tidak ada isu soal diri di situ. Isunya adalah soal ini dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Sampai ini sudah tidak tampak lagi selain Kristus. Wah, langsung saya mengerti itu di Yohanes 3. Waktu Yohanes Pembaptis bilang begini. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang-kurang. Oh tahu, kalau memang kau mengasihi Tuhan, kau mengasihi Tuhan itu mengasihi Tuhan akan membuat dirimu semakin tidak nampak. Tetapi yang nampak dari dirimu hanya Yesus saja. Yesus itu menjadi pribadi yang tidak tersangkali dalam hidupmu. Wah, dan waktu Yesus sudah menjadi lebih besar daripada dirimu, maka yang terjadi adalah kamu punya kemampuan mengasihi sesama. Karena mengasihi sesama itu harus acuannya adalah kamu mengasihi sesama seperti apa? Seperti kamu mengasihi Yesus dengan segenap-segenap itu. Berarti saya punya kasih kepada sesama itu menjadi kasih dengan pengerahan kekuatan full. Tidak sekedar menjawab kebutuhan. Oke, kalau saya mengasihi sesama dengan pengerahan kekuatan full, ingat ada kata yang tadi saya sebut di awal, presisi. Itu kalau presisi Pak Bu, wih. Kejadian pasal 6 itu dikasih tahu bahwa Nuh menerima kasih karunia. Sekian banyak diinfokan kepada kita tentang keadaan dunia ini. Tapi tiba-tiba dibilang nongol satu ayat yang dikatakan begini. Nuh menerima kasih karunia dari Tuhan. Setelah Nuh menerima kasih karunia, tebak. Setelah ayat itu, saudara akan baca bahwa Tuhan memberikan petunjuk bagi Nuh untuk membangun Bahtera. Bahtera itu bukan inisiatifnya Nuh. Bahtera itu sepenuhnya inisiatif Tuhan.
ukuran-ukurannya, bahan-bahannya itu semua datang dari Tuhan. Ada dua bangunan yang dibangun berdasarkan inisiatif Tuhan, bahkan ukuran-ukurannya itu Tuhan. Batra dan Bait Suci. Cuma dari Tuhan, bukan inisiatif manusia. Yang saya mau beritahu saudara begini, waktu saudara mengasihi Tuhan, maka saudara punya kasih kepada sesama itu adalah yang datang dari inisiatif Tuhan. Nah, waktu dia datang dari inisiatif Tuhan, yang Tuhan perbuat itu presisi. Nah, coba saudara lihat, itu bangunan Bait Suci, Bahtera Nuh, semua ukurannya apa, semua Tuhan yang kasih tahu. Kamu harus buat dari kayu ini, kamu harus buat dari ini. Pembangunan Bait Suci pun demikian. Kamu harus buat dari kain, ambil kain ini. Kamu harus buat dari emas, pegangannya ukurannya sekian, ininya sekian. Itu presisi saudara. Waktu kamu mengasihi Tuhan mengasihi Tuhan, maka kasih kamu kepada sesama itu presisi. Tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Bagaimana itu mengasihi Tuhan dengan presisi? Contoh. Ini paling sederhana lah. Ini paling sederhana. Kalau saudara tidak bisa melakukan sesuatu, tidak punya daya untuk membantu, untuk melakukan apa saja bagi sesamamu. Paling sederhana, saudara selalu berdoa buat dia. Itu sudah presisi. Itu sudah presisi. Pertanyaannya kan begini. Apakah saudara menghabiskan salah satu hari saudara dengan menggemakan doa untuk orang lain? Oh, itu tidak perlu saudara masuk kamar saudara. Saya ini pendoa syafaat. Dulu saya tidak suka sekali itu dibilang pendoa syafaat karena saya tidak mampu. Karena saya pikir doa syafaat itu harus pakai daftar-daftar. Tapi sekarang saya pendoa syafaat. Saya sudah dengan yakin bilang, saya comfort sekali bilang saya pendoa syafaat. Karena apa? Saya bawa mobil sekalipun, kalau saya tiba-tiba ingat orang, saya langsung berdoa. Saya itu sudah tidak memaknai itu, ingat orang, oh itu cuma ingat-ingat saja. Enggak, saya begitu ada orang yang saya ingat, saya langsung bilang, ini pasti mau didoakan. Saya doain. Saya doakan dalam keadaan apapun. Pokoknya ada orang, saya berdoa. Saya berdoa syafaat tiap saat. Begitu saya ingat ada orang, saya pasti doain. Begitu saya ingat ada orang, saya pasti doain. Karena saya pikir begini, kalau ada orang nampol di ingatannya kita, nomor satu itu Tuhan mau kasih ingat, berdoa kepada dia. Mungkin dia ada sesuatu, kita enggak tahu. Saya enggak perlu tahu apakah itu orang memang ada sesuatu. Enggak, tugas saya adalah begitu saya ingat, saya doakan. Makanya saya suka sekali itu kalau tiba-tiba saya ada ingat orang. Apalagi orang yang sudah lama saya enggak ketemu. Begitu saya ingat, saya langsung doakan. Langsung refleks, saya doakan. Itu apa coba? Itu membangun presisi kan? Itu membangun presisi. Itu membangun presisi. Kalau saudara lihat-lihat yang kayak begitu, dengarlah kesaksiannya Pendeta Daniel Alexander lah. Itu kan orang yang jalan dengan presisi tingkat tinggi. Jadi begitu dia ketemu orang, dia langsung rasa, oh orang ini butuh Tuhan. Sudah kayak begitulah. Tapi yang paling sederhana kan begini, saudara doakan. Saya mau taruh pertanyaan ini untuk mengganggu saudara tiap hari. Sudahkah saudara berdoa buat sesamamu hari ini? Tidak banyak-banyak saudara, satu aja. Satu saja. Satu saja. Saya ingat satu hari saya pernah teringat ada sahabatnya Pak Wira dulu di SMP namanya Agung. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba satu waktu ini pas masa pandemi, saya tiba-tiba ingat itu Agung. Saya tiba-tiba ingat sekali. Ingat sekali. Saya tidak pernah mengingat dia seperti itu. Tiba-tiba saya ingat sekali. Itu saya ingat saya lagi berjemur, lagi berjemur. Jadi saya sengaja naik motor begitu panas-panas matahari, udah pakai apa semua, saya naik motor pelan-pelan begitu tuh. Tiba-tiba saya ingat Agung. Di atas motor situ saya berdoa buat Agung. Tuhan berkati Agung.
Padahal tidak pernah ketemu, sampai sekarang pun saya tidak tahu kabarnya bagaimana. Tapi yang saya mau bilang begini, bangun itu, kebiasaan itu. Karena dia itu sesamamu loh. Itu sesamamu. Nah, kata kunci keempat. Kata kunci keempat itu adalah seperti. Seperti. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri yang mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap itu. Seperti, apa itu seperti? Seperti itu berarti begini, jadi sama. Jadi ternyata di dalam kasih itu menyodorkan kepada saya dan saudara proses keserupaan dengan Bapa. Wah, proses keserupaan ini yang paling penting saudara. Sebenarnya goal hidupnya kita itu menjadi serupa dengan Yesus. Oh iya. Menjadi serupa dengan Yesus. Karena menjadi serupa dengan Yesus itu menyelamatkan kita dari banyak hal. Itu sama dengan cerita opa-opa mau cari selamat tuh. Jadi satu kali ini ada opa-oma ini, mereka punya rumah dimasuki perampok. Perampok masuk, bawa parang begitu, bawa senjata tajam. Terus oma dipasang, kasihan oma kasihan. Oma dipasang parang di sini. Oma punya nama siapa? Langsung oma gemetar oma tuh. Saya punya nama Maria. Langsung perampok, astaga, Maria. Itu nama yang mulia, Oma. Karena saya punya mama nama Maria. Saya juga sayang sekali mamaku, Oma. Menangis akhirnya perampoknya. Perampok tidak jadi bunuh Oma karena Maria. Maria nama yang mulia. Kata, Maria, aduh luar biasa Oma. Oma tidak jadi, Maria, mulia sekali nama. Langsung ditodong di opa. Opa nama siapa? Langsung opa bilang, sebenarnya saya punya nama Yusuf. Cuma orang-orang kompleks suka panggil saya Maria. Opa cari selamat. Opa cari selamat tuh. Karena dia lihat nama Maria menyelamatkan. Jadi dia pikir lebih dia mengaku saya orang kompleks panggil saya Maria. Yang penting selamat dulu toh. Soal sebentar dikata-katai Maria terserah. Siap. Yang saya mau bilang pada saudara, waktu kamu menjadi serupa dengan Yesus, kamu tidak tahu berapa kali kamu diselamatkan karena keserupaan dengan Yesus. Berapa kali kamu dipakai Tuhan karena keserupaan dengan Yesus. Berapa kali kamu menyelamatkan orang karena kamu serupa dengan Yesus. Wah, saya tutup dengan kisah ini. Satu kali Daud itu dikudeta oleh anaknya Absalom. Daud dikudeta. Jadi Daud keluar dari Yerusalem, kasihan. Dia keluar dari Yerusalem diiringi dengan dia punya pengawal-pengawal dan sebagian rakyat yang mendukung dia. Daud keluar. Sementara Daud berjalan keluar dari Yerusalem, ada seorang bernama Simei bin Gera. Nanti saudara buka saja ini, ada di 1 Samuel. Ada orang bernama Simei bin Gera. Simei bin Gera ini ternyata masih keluarganya Raja Saul almarhum. 2 Samuel pasal 16 ya. Kalau tidak salah. 2 Samuel pasal 16. Simei bin Gera ini masih kerabatnya Saul. Jadi Simei bin Gera ini waktu dia lihat Daud keluar. Langsung dia bilang. Itu Mikau. Penumpah darah. Tobat. Tuhan lagi balas kau sekarang. Tuhan, pokoknya dia maki-maki hancur. Pokoknya Daud keluar dengan maki-makian dari Simei. Bukan hanya memaki-maki saudara. Simei itu sambil melempar batu. Kan gak enak itu. Sudah dikata-katai dilempari batu. Baru kau masih raja ini kau kalau saya. Ada pengawalnya itu Daud toh. Anak-anak Seruya ini, saudara-saudaranya Yoab. Itu semua bilang begini, Tuanku Raja,
Kita potong saja, kita hantam saja ini anjing mati. Wih, bayangkan. Orang kan kalau memaki kan sekarang pakai kata anjing tapi dimodifikasi ya. Anjing, anjrit, apalah segala macam begitu. Tapi ini sudah bukan cuma anjing, sudah anjing mati. Siapakah anjing mati ini yang mencoba mengata-ngatai raja? Kok tahu Daud punya kata-kata? Ini Daud punya kata-kata minta ampun. Makanya saya bilang kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara jadi seperti Daud ngomong begini. Hei anak-anak Seruya, apakah urusanku dengan kamu? Biarkanlah orang ini. Karena siapa tahu Tuhan berfirman kepada dia. Makilah Daud. Jadi Daud itu jadi Daud itu melihat makiannya Simei bin Gera itu sebagai sebuah kemungkinan Tuhan berfirman kepada dia. Pernahkah saudara ketika dimaki orang, saudara melihat itu sebagai sebuah kemungkinan Tuhan lagi berfirman pada saudara? Susah jadi. Kau lagi dimaki-maki nih kau, baru kau bilang gini. Kan kita suka kalau dibilang Tuhan lagi berfirman, kalau ada yang datang sama kita, dengarkanlah firman Tuhan. Baru kita bilang, Tapi ini kok lagi dimaki-maki. Kok lagi dimaki-maki, baru dia bilang gini. Kayaknya Tuhan lagi berfirman ini. Siapa tahu. Bagaimana bisa? Tapi Daud itu bisa bangun mentalnya kayak begitu loh. Saya yakin itu bukan kekuatan manusia. Manusia manapun tidak bisa buat itu. Tidak bisa. Cuma Tuhan, cuma orang yang datang dari Tuhan. Daud waktu dia dimaki begitu dia cuma bilang, biarkanlah orang itu. Siapa tahu Tuhan berfirman kepada dia. Kutukilah Daud. Kalau kamu sampai seperti itu, berarti kamu sudah seperti. Wow. Saya ingat satu kali saya pernah ditelepon orang. Saya baru bilang halo, itu orang sudah maki-maki saya. Dia maki karena dia mendengar cerita dari orang lain tanpa konfirmasi sama saya. Oh, saya baru halo loh saudara. Saudara coba pikir, kita baru halo. Kau. Baru ini orang Kristen juga. Anak-anak pelayanan juga. Dia sudah maki-maki saya segala rupa begitu. Saya mau balik marah, tapi tiba-tiba tidak tahu kenapa tidak terjelaskan tiba-tiba. Selesai saja saya cuma dengar saja, baru bisa saya bilang gini. Sudah cukup? Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Selamat malam. Itu tidak mudah. Saya saja menceritakan ini pada saudara. Di pikiranku lagi berkecamuk, kita bilang cobanya saya balas. Iya, tapi saya tidak lakukan itu. Bukan karena saya terus terang, bukan karena saya tidak mungkin itu saya. Tapi waktu saya belajar mengasihi Tuhan, kita jadi seperti. Hendaklah kata-kata Yohanes Pembaptis terjadi kepada kita. Biarlah Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Biarlah kita menjadi tidak kelihatan, tapi Tuhan saja yang terlihat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Saya selesai. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum saya serahkan kembali. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa agar kiranya Engkau menolong kami untuk mengasihi Engkau. Hamba berdoa untuk setiap orang yang ada dalam ruangan ini agar kami bersama-sama, termasuk hamba Tuhan. Kami bersama-sama memulai hari kami dengan belajar mengasihi Engkau. Karena kami tahu kegunaan mengasihi Engkau itu tidak hanya untuk kami, tapi mengasihi Engkau itu akan berimbas kepada sesama kami Tuhan. Kami selalu rindu jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kami sekarang tahu bahwa menjadi berkat bagi banyak orang bukan karena kami diberkati saja. Tapi karena kami memulai hari kami dengan mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mau belajar. Engkau berjanji
bahwa Roh Kudus-Mu akan mengajarkan kami segala sesuatu. Dan kami tahu salah satu dari sekian banyak segala sesuatu yang Roh Kudus mengajarkan kepada kami adalah kami belajar mengasihi Tuhan. Kami belajar mengasihi Tuhan. Kami belajar mengasihi Tuhan. Kami belajar mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada di antara saudara yang nggak tahu, saya cuma tergerak saja. Kalau ada di antara saudara yang merasa saudara agak sulit mengasihi sesama saudara, apalagi kalau sesama saudara itu adalah orang yang menekan kehidupan saudara, adalah orang yang memahitkan hati saudara berulang-ulang, bahkan bertahun-tahun dia melakukan hal itu terhadap saudara. Saudara, waktu kamu belajar mengasihi Tuhan, kamu pasti bakal mengasihi orang tersebut. Kalau ada yang punya masalah seperti itu, taruh saja tangan saudara di dada dan kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk setiap orang yang ingin keluar dari hal ini ya Tuhan. Di mana mereka tidak mampu mengasihi sesama mereka. Mereka punya alasan untuk hal tersebut. Karena mereka berulang-ulang disakiti. Mereka berulang-ulang ditekan. Tapi hari ini kami tahu Tuhan, kami harus mulai dengan mengasihi Tuhan. Waktu kami mengasihi Tuhan, kami dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Sekalipun sesama kami itu adalah orang-orang yang kami nilai tidak layak menerima kasih. Tapi karena kami mengasihi Tuhan, maka kami pasti diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi orang tersebut. Hamba berdoa untuk setiap orang yang menaruh tangan mereka di dada. Hari ini mereka belajar mengasihi Tuhan, memuarakan hidup mereka kepada kasih mereka kepada Kristus. Dan mereka akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kekuatan baru, memberikan kasih karunia yang baru. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga di tengah semua tekanan yang begitu besar, engkau bisa tetap berkemenangan, tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Pulang dari tempat ini dengan segala berkat yang sudah tersedia, yang Tuhan sediakan sebelum kau memikirkannya, sebelum kau melihatnya. Dan terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan